Assalamualaikum, halo selamat siang pemirsa. Jalan-jalan ke Ciamis. Cakep. Jangan lupa beli pisang. Cakep. Udah hari Kamis, yuk nonton dulu Apa Kabar Indonesia Siang. Siang ini saya ditemani sama rekan saya Rehana Mezia. Rehana tetap semangat dong ya meskipun udah mau akhir pekan nih Rehana. Akhir pekan, akhir bulan, tapi harus tetap semangat Tetap ya. semangat ya. Kita langsung saja nih ya, Cita dan juga pemirsa Boleh. kita. Ada informasi yang sudah kami siapkan di pemirsa, kita akan ke informasi pertama dulu. Tim gabungan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polrestabes. Pemirsa ini diketahui menangkap satu orang tersangka kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta yang merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih. Tersangka berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Ini apa ini? Biru. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. Kemana? Awalnya tim gabungan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Resmob Polrestabes Semarang menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Ke Jalan Handayani V, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyat Nyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Kamu ngapain tadi? Kamu sama kamu. Motornya apa dibawa? Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, maka saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan oleh RS dalam peristiwa ini. Ya, selanjutnya kasus masih terus dikembangkan, dilakukan pendalaman dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan berdasarkan SOP yang berlaku. Saat ini RS tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke kasus judi online di mana Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online dengan membekukan 576 rekening dengan total nilai 63,7 miliar rupiah. Bareskrim Polri juga menyita 235 rekening lainnya senilai 90,6 miliar rupiah yang seluruhnya diduga terkait aktivitas judi online. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Ditipid Cyber Bareskrim Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Selain itu, pemirsa, polisi juga menangkap tersangka baru serta pemblokiran sejumlah situs. Polisi juga menegaskan penyelidikan masih akan terus berlanjut untuk memburu sosok AL yang diduga sebagai pengendali utama jaringan judi online ini. Tiga tersangka ini berposisi tidak tetap pekerjaannya yang direkrut sebagai admin. Jadi ada satu yang dia terafiliasi dengan yang ada di DPO tersebut, AL. Nah, kita belum tahu ada di mana. Ini adalah sebagai orang tersangka yang membayarkan kepada dua orang di bawahnya tadi untuk dia bekerja sebagai admin berdasarkan dari analisa rekening.
Informasi lainnya pemirsa, ya ini adalah mengenai pembunuhan di mana seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Berantas, Kelurahan Mita Ragen, Kecamatan Tegal Timur, Rabu petang. Korban bernama Sumiati alias Okta, warga desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ini tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Diduga korban berlari keluar indekos untuk meminta pertolongan warga. Namun korban akhirnya jatuh dan tewas di depan rumah indekosnya. Tidak berselang lama, polisi menangkap terduga pelaku TS, warga Tegal Timur yang berada di dalam kamar indekos korban. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kardinah Kota Tegal untuk menjalani otopsi. Bang, mau berapa sama zona, Bang? Kita beralih ke kasus KDRT pemirsa. Lagi-lagi video aksi kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Usai video viral di media sosial, polisi berhasil menjemput kedua pasangan suami istri tersebut untuk dimintai keterangan. Dan inilah pemirsa video aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang pria kepada istrinya di dalam sebuah kamar tidur. Diduga hal ini dipicu oleh persoalan rumah tangga. Setelah video itu viral, polisi pun langsung bertindak dengan menjemput keduanya. Di hadapan petugas, pasangan suami istri itu membenarkan semua yang terjadi di dalam video tersebut. Polisi pun menyebut saat ini keduanya telah berdamai karena istri memilih untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut. Beralih ke informasi lainnya dari Jambi, pemirsa, seorang pasien diduga ditolak berobat oleh petugas puskesmas di Kerinci, Jambi. Kejadian ini pun membuat keluarga merasa geram dan kecewa atas pelayanan di puskesmas tersebut. Beginilah video amatir saat keluarga pasien warga desa Semerap, Kecamatan Danau, Kerinci Barat, Jambi mengamuk saat membawa pasien yang bernama Saprial ke puskesmas Semerap yang kesakitan karena gigitan tawon. Sayangnya, keluarga merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik saat pasien dibawa masuk ke ruang pelayanan dari pihak puskesmas. Merasa diabaikan, keluarga pun menggotong kembali pasien keluar puskesmas. Video ini pun viral di media sosial dan menimbulkan reaksi warga. Warga pun mendesak Dinas Kesehatan untuk turun tangan menyelidiki kasus ini serta memberikan teguran dan sanksi tegas terhadap petugas yang dinilai tidak profesional. Menanggapi peristiwa yang viral, pihak puskesmas menjawab tidak melayani pasien dengan baik. Puskesmas Semerap layanan tidak bagus. Pasien darurat. Dokter tur bilang sambil meluk tangan lah. Dia bilang mau bawa kemana mau kemanapun bawa lah, kayak gitu dokternya bilang sambil lari keluar. Tidak ada terjadinya penelantaran pasien di puskesmas Semerap ini. Semua prosedur medis sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan SOP. Kita beralih ke informasi dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, diduga tak mendapat ruang perawatan di rumah sakit, seorang bayi berusia 1 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia. Orang tua korban pemirsa menyayangkan pihak rumah sakit lambat saat menangani anaknya. Video kematian balita bernama Nadira Meisa, usia 1 tahun akibat gagal jantung ini viral di media sosial. Bayi mungil yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga tidak mendapat perawatan yang memadai. Diduga ia tidak ditempatkan di ruang perawatan sebagaimana mestinya.
Pihak keluarga sangat menyayangkan pihak rumah sakit yang tidak segera mengambil tindakan rujukan hingga akhirnya Nadira meninggal dunia. Rujukan itu surat pindah Rinap itu udah keluar ke ICU. Tapi ternyata dari malam saya ngomong kapan dipindahkan, ternyata sampai pagi sampai sore lagi belum juga dipindahkan. Gitu kan. Alasannya apa? Penuh. Saya kan bilang, walaupun penuh, kapan anak saya dipindah? Jawabannya ternyata ya tetap aja mau dicopot ini selang, nunggu dulu keluar dari ICU. Kedua orang tua Nadira menunggu itikat baik pihak rumah sakit untuk segera meminta maaf atas peristiwa tersebut. Mereka berharap pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut lebih baik lagi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda pemirsa dari wilayah Medan, di mana ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut pada hari Rabu siang. Aksi unjuk rasa ini berujung ricuh dengan aparat kepolisian. Ratusan pengunjuk rasa mendatangi gedung DPRD Sumut dengan membawa tuntutan pembubaran DPR dan menyoroti kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang fantastis. Masa aksi sempat memaksa untuk masuk ke dalam gedung namun diadang oleh aparat kepolisian yang berjaga, sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Aksi unjuk rasa pun memanas ketika pengunjuk rasa melempari petugas dengan tomat. Kericuan pun terjadi ketika aparat kepolisian menerjunkan mobil water cannon. Para mahasiswa berhamburan berlarian. Dalam aksi unjuk rasa itu, ia memastikan tidak ada peserta aksi yang diamankan oleh aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Jakarta, pemirsa. Sekitar lebih dari 4.000 buruh dari wilayah Jabodetabek dan Karawang turut serta dalam aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI hari ini. Buruh yang tergabung serikat pekerja lainnya menggelar aksi unjuk rasa pemirsa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. 74 elemen digerakkan dari wilayah Jabodetabek dan Karawang turut serta dalam aksi ini untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan juga rakyat. 6 tuntutan utama dalam aksi di depan gedung DPR RI hari ini salah satunya menuntut pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing dan juga menolak adanya upah murah. Ya udah ntar gua kirimin nomornya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari aksi demo yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi yang sudah ada di depan gedung DPR RI Jakarta dan juga Syamsul Ma'arif yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Faisal, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya baik, selamat siang Sita, Rehana dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, bahwa untuk saat ini aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh serikat buruh atau serikat pekerja untuk saat ini kami informasikan sudah selesai, di mana memang aksi ini tadi sudah dimulai sejak pukul 10 hingga pukul 1 siang tadi. Dan untuk saat ini menurut pantauan kami di lokasi bahwa untuk ribuan buruh, ada sekitar 4.000 buruh yang tadi melakukan aksi penyampaian pendapat saat ini sudah mulai bubar untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan untuk saat ini kami laporkan di Jalan Gatot Subroto atau tepatnya di depan
gedung DPR RI Senayan Jakarta bahwa saat ini sudah sepi, namun untuk akses jalannya atau lalu lintasnya untuk saat ini masih ditutup. Untuk masyarakat yang hendak melalui Jalan Gatot Subroto atau tepatnya dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi, bahwa saat ini kami informasikan bahwa memang belum bisa dilalui. Dan pukul berapa jalan ini akan dibuka, memang untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, karena kami juga di sini masih menunggu pukul berapa arus lalu lintas atau jalur ini akan kembali dibuka untuk bisa dilalui oleh masyarakat. Nah, terkait dengan aksi hari ini, Rehana, bahwa untuk aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat hari ini, serikat pekerja yang terdiri dari 74 serikat pekerja yang tergabung dari wilayah yang berbeda-beda dari Jabodetabek hingga Karawang menyampaikan setidaknya ada 6 tuntutan utama, di mana tuntutan difokuskan kepada para buruh menuntut pemerintah ataupun lebih tepatnya DPR RI untuk bisa menghapus sistem outsourcing. Kemudian juga para buruh dalam aksi hari ini juga menolak adanya upah rendah, dan juga ada sejumlah tuntutan lainnya seperti misalkan menuntut pemerintah untuk bisa menaikkan upah minimum nasional di tahun 2026 setidaknya 8,5 hingga 10,5%. Dan memang ada sejumlah tuntutan lainnya seperti misalkan para buruh ini menuntut DPR RI untuk bisa segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, kemudian juga menuntut DPR RI untuk segera bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan juga ada sejumlah tuntutan lainnya memang disampaikan pada hari ini. Namun lebih tepatnya atau fokus utamanya adalah tuntutannya adalah penghapusan sistem outsourcing dan juga menolak adanya upah murah. Dan dapat kami informasikan pula, Rehana dan juga pemirsa, memang untuk aksi hari ini kami informasikan berjalan dengan kondusif, orasi demi orasi atau tuntutan ini disampaikan dengan lantang, lebih tepatnya di atas mobil komando dan tanpa adanya provokasi dari masa aksi di sini. Dan juga beberapa kali tadi Presiden dari Partai Buruh Said Iqbal tadi juga menyampaikan orasinya di atas mobil komando, dan juga sebagai perwakilan dari buruh ataupun rakyat menyampaikan kekecewaannya, lebih tepatnya kekecewaan terhadap DPR RI yang dinilai tidak peduli dengan kondisi rakyat untuk saat ini. Demikian Rehana, Sita, kami kembalikan ke Anda di studio. Dari Faisal kita beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan, ada Samsul Ma'arif. Samsul, apakah unjuk rasa masih berlangsung di sana? Ya, baik. Benar sekali Rehana, Sita, dan pemirsa. Di Makassar juga berlangsung unjuk rasa sejumlah elemen buruh. Unjuk rasa ini tadi dimulai sejak pagi. Ada sejumlah elemen buruh yang hari ini melakukan aksi di sejumlah titik. Di antaranya tadi ada di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saat ini tengah berlangsung unjuk rasa di depan kantor keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Memang ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh elemen-elemen buruh yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Di antaranya mereka menuntut untuk penghapusan sistem kerja outsourcing, lalu kemudian mereka menolak upah murah dan menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% dan 10,5%. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas PHK dan menghentikan PHK karena menilai banyak sekali kasus-kasus PHK massal yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang tentunya sangat merugikan oleh pihak buruh itu sendiri. Kemudian mereka juga menuntut penghapusan diskriminasi pajak perempuan menikah dan juga mendesak pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Itu jumlah tuntutan yang disuarakan oleh sejumlah elemen buruh yang melakukan aksi pada hari ini. Dan memang untuk hari ini sejumlah elemen buruh yang melakukan aksi ada Serikat Pekerja Nusantara, kemudian ada juga dari FSPMI, kemudian ada KSN Partai Buruh juga melakukan unjuk rasa di depan kantor keuangan. Dan sebelum di tempat ini tadi elemen buruh yang jumlahnya hampir sekitar 200-an ini menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena memang sejumlah titik pada hari ini direncanakan akan menjadi titik aksi dari buruh yang akan melakukan unjuk rasa pada hari ini. Nantinya selain tempat ini rencananya mereka juga akan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk tentunya menyuarakan aspirasi mereka dengan 11 tuntutan yang tadi saya sempat sampaikan.
Itu dulu, teman-teman, informasi dari Makassar terkait dengan aksi buruh pada hari ini. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan Anda langsung dari lokasi, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari Jakarta. Selamat kembali beraktivitas, rekan-rekan. Ya, pemirsa, DPR RI Komisi 13 ambil alih kisruh royalti yang belakangan semakin jauh dari penyelesaian. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Sulaiman Miharja atau yang disapa Jaja Miharja, artis yang kini banyak duduk di atas kursi roda, mengaku tidak menyangka mendapatkan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma dari Presiden Republik Indonesia. Jaja Miharja berpesan kepada para seniman untuk terus berkarya dan tetap setia kepada bangsa. Penyanyi dan aktor lawak Jaja Miharja yang sudah puluhan tahun berkarya di panggung hiburan yang kini sedang mengalami sakit yang dideritanya terpaksa duduk di kursi roda. Ia menggelar konversi pers karena dirinya mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di Bilangan Jakarta Selatan Rabu pagi. Artis Jaja Miharja, pelantun lagu Cinta Sabun Mandi, mengaku dirinya tak menyangka akan mendapatkan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma yang diberikan oleh Presiden RI dalam memberikan penghargaan terhadap para seniman, terlebih kepada dirinya. Sulaiman Miharja mengatakan apresiasi atau penghargaan ini diterima dirinya karena dedikasi dan kecintaannya terhadap bangsa. Untuk mendorehkan karya-karya terbaiknya di dunia hiburan tanah air, sejatinya dirinya telah berkarir di dunia hiburan sejak tahun 1965 lampau. Kenapa? Ayah nyangka nggak bakal dapat penghargaan ini Pak Presiden? Enggak. Kalau ini mendadak malah. Ceritanya gimana bisa dapat penghargaan itu ya mungkin? Ceritanya, waduh, kita berprestasi dari tahun jembot kan kita jadi seniman. Iya. Artinya ini penghargaan diberikan untuk yang seniman yang benar-benar udah legendaris gitu Iya. Sama siapa aja dia dapat penghargaannya? Yang saya ingat Christine Hakim, Slamet Raharjo, Pak Seto. Dirinya berpesan kepada para seniman muda untuk tetap terus berkarya dan tak menyalahgunakan dunia keartisannya untuk berperilaku sombong terhadap orang lain. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Mantap. Oke, terima kasih Pak Jun. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rabu siang puluhan warga melaporkan tindakan manajemen pengurus apartemen yang tidak transparansi serta adanya tindakan kekerasan terhadap para warga penghuni ke Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman. Pasca terjadinya kerusuhan di sebuah apartemen mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, membuat puluhan warga mendatangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Rabu siang. Dihapus ya? Hah? Dihapus kalian dosa loh. Hal itu disampaikan langsung oleh Didi Riyadi pada beberapa waktu lalu hingga melaporkan hal tersebut ke Kementerian PKP, guna dilakukan pembentukan ulang pengurus dan pengawas bagi para warga. Menurutnya, pengurus yang sekarang menjabat tidak transparan dalam mengelola dana iuran pengelola lingkungan atau IPL milik warga, serta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan 2 orang oknum yang disinyalir berkubu dengan pengurus tersebut. Selain itu, Heri Nigia selaku warga apartemen Hamptons Park juga mempertanyakan persoalan iuran pengelolaan lingkungan atau IPL yang melonjak hingga 53% dari yang tadinya Rp23.000 menjadi Rp35.000. Upaya yang kita lakukan, yang warga lakukan gitu, melalui audiensi gitu, rapat hari ini yang difasilitasi oleh Kementerian PKP, setidaknya ada secercah harapan gitu loh bagi kami para warga gitu, yang kami merasa bahwa kami ini tidak mendapatkan perlakuan secara adil. Dari triggernya itu adalah ketika
mulai dari penggunaan dana sinking fund yang ditujukan untuk investasi. Nah, itu warga sangat marah karena bukan itu tujuan dari dana sinking fund itu. Nah, kemudian diikuti juga dengan kejadian-kejadian lain yang menyebabkan warga semakin marah. Adapun tuntutan yang diminta oleh para warga hunian apartemen Hampton Park yaitu melakukan pergantian pengurus serta pengawas yang mundur dari jabatannya dan diganti dengan yang lain. Itu langsung lu saya jam itu tuh saya tarik itu tuh cewek tuh kurang ajar. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ya, ini adalah mengenai royalti di mana Komisi 13 DPR RI mengundang musisi, pencipta lagu hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Langkah ini dilakukan untuk memetakan masalah royalti musik yang belakangan ini menimbulkan polemik antara pelaku usaha dan para musisi. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Komisi 13 menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan royalti. Selama ini, pelaku usaha seperti restoran, kafe, dan hotel mengaku dibebani oleh tarif yang dianggap tak jelas. Sementara di sisi lain, para musisi merasa tak mendapatkan hak yang adil atas karya mereka. Komisi 13 mendorong penarikan royalti terpusat di LMKN dan diaudit secara menyeluruh agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi momentum perubahan dalam regulasi dan pengelolaan royalti musik di Indonesia. Dalam momen yang sama, Komisi 13 DPR juga resmi mengambil alih pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang awalnya diajukan secara perorangan oleh Melly Goeslaw, Once Mekel, dan Ahmad Dhani. Putusan ini sekaligus mempertahankan mereka sebagai pengusul dan melibatkan musisi lain untuk menyampaikan masukan langsung dalam rapat dengar pendapat. Dalam rapat bersama dengan Komisi 13, Balek dan perwakilan musisi disepakati pembentukan tim perumus yang akan menyusun draft undang-undang baru. Revisi ini dinilai mendesak karena menyangkut kejelasan hak cipta royalti dan izin membawakan lagu. Musisi yang hadir menyampaikan beberapa keresahan mereka, mulai dari perizinan jika lagu diciptakan bersama, kejelasan hak penyanyi sebagai pembawa lagu, hingga potensi somasi akibat ketidakjelasan regulasi. Mereka menekankan pentingnya aturan yang adil untuk seluruh ekosistem musik. Kita sebagai asosiasi penyanyi dari sudut pandang kami tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. Jadi mungkin minggu depan itu lebih spesifik mungkin cari solusi. Sistemnya ini mau dibikinnya seperti apa? Karena kita tentunya ingin punya peraturan, tapi peraturan itu kan harus bisa menjadi solusi untuk semuanya, tidak hanya untuk satu pihak aja. Jadi kita sih di sini maunya ya alhamdulillah kita bisa diajak untuk ikut merumuskan ini. Jadi ada banyak suara dengan perwakilan dari berbagai macam bidang-bidang yang ada di ekosistem musik ini sendiri atau ekosistem seni ini sendiri yang ada di Indonesia. Jadi ya kita menyuarakan dari pihak penyanyi ya kita punya concern A, B, C, D, E, tapi kita intinya ingin cari solusi lah sama-sama yang terbaik buat semuanya. Sih sebenarnya ini forum yang paling tepat buat kita untuk ketemu, ada pemerintah di sini, ada pelaku seninya, dan akhirnya nanti bisa tadi kita belanja masalahnya benar-benar ditaruh semuanya, ada dibuat regulasi yang paling tepat buat semuanya. Jadi supaya jangan framing yang lain-lain nanti jadi makin liar. Kalau kita tuh cuma mau bilang kalau sudut penyanyi juga ada keresahan tersendiri. Saya juga kebetulan penyanyi dan pencipta lagu. Saya bisa bersuara lewat dua profesi gitu. Saya pengen juga lagu-lagu saya, hak saya terima. Dan juga pekerjaan saya sebagai penyanyi juga kalau saya bekerja itu seperti apa regulasinya supaya tidak menyinggung profesi-profesi lain. Tapi ini harus benar-benar datang dari negara supaya regulasinya ada dasar hukumnya. Kita nggak main yang benar mana, yang nggak mana gitu. Jadi ini udah paling tepat ketemu di sini. Kita beberkan poin-poinnya. DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta rampung dalam waktu dekat, paling lambat 2 bulan.
Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam industri musik nasional. Dari Jakarta, Keisha Butar-Butar, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Ini idola Rihanna nih kayaknya, Taylor Swift. Taylor Swift resmi bertunangan dengan Travis Kelce. Ya pemirsa, bintang pop dunia dan pemain NFL itu mengumumkan pertunangan mereka melalui unggahan Instagram. Dan dalam unggahan tersebut mereka menulis "Your English teacher and your gym teacher are getting married" atau guru bahasa Inggris dan guru olahragamu akan menikah. Disertai foto kecil Kelce melamar Swift di taman penuh bunga merah, muda, dan putih dengan latar belakang unggahan cuplikan lagu Swift So High School. Kabar bahagia itu pun menjadi sorotan dunia dan mendapat lebih dari 1,8 juta suka dalam 20 menit pertama dan 21 juta suka dalam 7 jam. NFL juga memberikan ucapan selamat dan menyambut baik berita tersebut. Kabar pertunangan ini datang usai Taylor Swift menyelesaikan Eras Tour atau tur konser yang mencatat rekor global, menandingi babak baru dalam karir dan kehidupannya. Namun tanggal pernikahan keduanya masih juga belum diumumkan. Informasi mancanegara lainnya pemirsa, ya ini adalah dari Korea Selatan di mana member BTS alias Taehyung alias V membawa aura bintangnya ke Dodger Stadium saat ia melempar first pitch seremonial dalam pertandingan LA Dodgers melawan Cincinnati Reds malam pada hari Senin malam pemirsa 25 Agustus lalu. Dengan percaya diri, V yang mengenakan pakaian dan sarung tangan bisbol berjalan menuju mound. Lagu Mic Drop milik BTS berkumandang di seluruh stadion. Kedatangan V langsung disambut sorakan meriah dari para penggemarnya yang datang ke arena. Sebelum naik ke mound, V sempat melakukan pemanasan, menyapa penonton, bahkan ikut menyemangati Dodgers. Penampilan V BTS di Game Day juga menjadi sorotan. V berhasil melempar strike dan ditangkap dengan mulus oleh Yoshibu Yamamoto. Teknik lemparan V juga dianggap rapi dan memukau para penonton serta netizen. Kehadiran V di Dodger Stadium menunjukkan daya tarik multi talenta yang dapat menarik berbagai segmen audiens. Good for him. Good for him. I mean, he's been out here practicing every 13 seconds. We got the crowd going nuts. We don't know why. He's over there playing catch, throwing him halfway down the left field line. You put the guy on the mound. Business join us along the special guest for tonight's ceremonial first pitch. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kecelakaan tragis melibatkan truk pengangkut LPG dengan truk tronton di tol Jor Jakarta hingga menempel dan terbawa beberapa kilometer. Kecelakaan yang terekam kamera amatir pengguna jalan ini pun viral di media sosial. Dan dalam kecelakaan pemirsa, ada rekaman video yang beredar terlihat truk pengangkut LPG tersangkut di belakang truk tronton. Namun diduga sopir truk tronton yang ditabrak itu tidak menyadari hal itu hingga truk tidak berhenti dan terus melaju. Bahkan terlihat muatan gas 3 kg yang diangkut truk korban berantakan dan loncat ke atas muatan truk tronton di depannya. Kecelakaan ini mengakibatkan sopir truk LPG meninggal dunia di lokasi kecelakaan dan korban tewas dalam kondisi terhimpit di kabin kemudi. Pemirsa, sidang dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, penceramah kondang berinisial EE dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya anak kandungnya dari istri pertamanya yang sudah berpisah.
Penganiayaan di Bandung tersebut diduga terjadi ketika sang anak yang berumur 19 tahun meminta uang nafkah untuk dirinya dan adik-adiknya. Remaja perempuan berinisial NAT 19 tahun mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menyeret nama seorang ustaz ternama berinisial EE. Dugaan kekerasan terjadi tanggal 4 Juli 2025 di kediaman Ustaz EE dan istri keduanya di wilayah Kota Bandung. Awalnya NAT datang ke rumah ayahnya meminta nafkah bagi dirinya dan adik-adiknya. Situasi memanas. Puncaknya saat akan pulang, NAT mengaku ditarik dan dipukul oleh ibu tirinya, kemudian ayah kandungnya, hingga nenek, paman, dan bibinya. Usai kejadian, ibu korban yang merupakan istri pertama Ustaz EE sangat kaget mendapati anak gadisnya pulang memar-memar. Ia pun melapor ke polisi yang kemudian meminta dilakukan visum. Posisinya saya lagi pakai helm, terus dipukul sampai pisaunya pecah. Tapi ada obrolan baik-baik dulu nggak? Sebelumnya baik-baik, terus lama-lama dari pihak sananya memancing emosi saya. Yang menyudutkan? Iya, menyudutkan keluarga dari ibu saya. Setelah kejadian, saya nggak kuat, langsung, maksudnya nggak sadarkan diri, ya pingsan. Kuasa hukum korban mengungkap terduga pelaku Ustaz EE sudah dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Kliennya kecewa karena hingga kini tidak kunjung ada itikat baik dari pihak terlapor yang merupakan ayah kandung korban. Walaupun hubungan orang tuanya sudah berpisah, tapi kalau lihat dari umur masih di bawah 21 tahun, berarti secara tidak langsung, secara hukum kan sudah masih tanggung jawabnya orang tua, baik bapaknya atau ibunya, khususnya terutama bapak yang mencari nafkah untuk guna kepentingan keluarganya. Kalaupun ada backstory pisah rumah ini, posisinya saya lihat ya ini wajar dan ini harus diwajibkan, bahkan orang tua itu tidak boleh menelantarkan anaknya, ya. Sementara itu, Polrestabes Bandung menyatakan sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan akan memanggil terlapor. Hingga kini pihak terlapor Ustaz EE belum memberi klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV Ban mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini, pemirsa. Sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda utama adalah mendengarkan kesaksian 4 orang yang dihadirkan jaksa penuntut umum, salah satunya Melvina Husyanti yang sudah mangkir 2 kali sebelumnya. Minggu lalu 2 orang saksi sudah diperiksa, terdiri dari asisten Nikita Ismail Marzuki dan tim finance kolektor PT Bumi Parama Wisesa. Nikita didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Dan dalam dakwaan jaksa, Nikita disebut menyiarkan pernyataan yang menjatuhkan produk milik Reza melalui siaran langsung media sosial, serta diduga memberikan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis Reza jika permintaan uang tidak dipenuhi. Untuk mengupdate informasi bagaimana jalannya persidangan dugaan pemerasan Nikita Mirzani, sudah terhubung dengan rekan kami Putri Sofia di Pengadilan Jakarta Selatan. Putri. Hari ini memang ada sidang lanjutan dari kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Tadi jalannya sidang dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang mana tadi Nikita Mirzani hadir bersama dengan kuasa hukumnya. Dan memang untuk agenda sidang pada hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari 4 saksi, yang mana 3 diantaranya merupakan saksi ahli dan 1 saksi ini merupakan salah seorang pengusaha kecantikan asal Palembang, Melvina Husyanti, yang mana tadi kami mendengar bagaimana jaksa penuntut umum ini meminta keterangan dari Melvina adalah untuk melihat bagaimana kronologis dari dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada Melvina. Tadi juga Melvina juga ditanyakan mengenai apakah memang benar ia dimintai oleh
Nikita Mirzani begitu dengan jumlah uang sekitar 15 miliar rupiah. Tadi juga kami mendengarkan pertanyaan dari jaksa kepada Melvina, ini adalah terkait menggali kronologis pemerasan dan juga adanya apakah ada dugaan-dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Namun meskipun memang tadi Melvina menyebutkan bahwa dirinya dimintai begitu sejumlah uang, tetapi dirinya ini menolak untuk memberikan uang sebesar 15 miliar tersebut karena pada saat itu Melvina memang tidak dalam kapasitasnya atau dalam kemampuannya untuk memberikan segelintir uang kepada Nikita Mirzani. Dan memang tadi dalam pernyataannya Melvina juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengenal Nikita Mirzani, hanya mengenal sebatas di sosial media saja, dan ini merupakan kali pertama bagi Melvina untuk bertemu dengan Nikita Mirzani. Dan memang untuk jalannya sidang ini masih berlangsung hingga saat ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari 3 saksi yang mana diantaranya adalah ahli hukum pidana dan juga ahli hukum linguistik ataupun ahli bahasa. Dan memang dari persidangan ini akan terus berlanjut dan memang dari Majelis Ketua Hakim Khairul Soleh menyebut bahwa untuk pemeriksaan saksi ini masih akan terus dilakukan dan akan dirampungkan hari ini karena untuk minggu depan ataupun pekan depan agendanya akan mendengarkan kesaksian yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum dari Nikita Mirzani. Untuk sementara kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Putri Sofi atas laporan Anda langsung. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, ruangan kelas rusak dan tidak pernah diperbaiki. Puluhan siswa SD di Sukabumi, Jawa Barat belajar di lantai musola dengan posisi tengkurap. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ruangan kelas rusak dan tidak pernah diperbaiki. Puluhan siswa SD di Sukabumi, Jawa Barat belajar di lantai musola dengan posisi tengkurap. Sudah 2 tahun kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipaku, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi tak layak bagi siswa. 38 siswa kelas 5 ini terpaksa belajar di musola dan perpustakaan tanpa bangku dan meja karena ruang kelasnya rusak dimakan usia. Dengan total lebih dari 400 siswa, pihak sekolah pun kewalahan dengan kondisi ini. Murid kami ada 406 sekarang itu, sehingga kami merasa kewalahan untuk mengkondisikan anak-anak kami di kelas. Dengan terpaksa kami mengkondisikan ke musola dan ke perpustakaan. Kami sudah usulkan, sudah beberapa kali mengusulkan, mudah-mudahan saja tahun ini kita akan mendapat bantuan, mudah-mudahan saja. Pihak sekolah sudah berusaha meminta untuk segera dibangun kelas baru agar bisa memberikan kenyamanan untuk siswa dalam proses belajar. Namun pemerintah Kabupaten Sukabumi masih belum bisa menyediakan bangunan yang layak untuk para siswa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi dari ruangan kelas rusak dan tidak pernah diperbaiki sehingga puluhan siswa SD di Sukabumi, Jawa Barat harus belajar di lantai musola dengan posisi tengkurap. Sudah terhubung dengan kami Bapak Saleh, Kepala Sekolah SD Negeri Cipaku. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, ini benar ya sudah 2 tahun para siswa ini belajar di lantai musola dengan posisi tengkurap. Selama ini merasa terganggu tidak para siswa ini belajar seperti itu, Pak Saleh? Alhamdulillah Bu, anak-anak juga merasa tidak nyaman untuk belajar di musola karena dengan tengkurap ya anak-anak merasa tidak nyaman. Juga ada protes-protes dari orang tua wali murid bahwa dia tidak mau anaknya belajar sambil tengkurap di musola begitu. Pak Saleh, lantas sebetulnya apa penyebab utama dari ruang kelas yang rusak ini, Pak? Apakah karena faktor cuaca mungkin atau seperti apa? Yang menjadi penyebab rusaknya sekolah itu dia memakai bajaringan, Bu. Memakai bajaringan, kebetulan sekolah kami dekat tepi pantai. Sehingga dengan bajarangan itu kekuatannya tidak bisa tahan lama. Pak Saleh, mungkin bisa dijelaskan yang belajar di musola ini mulai dari kelas berapa, Pak Saleh? Kebetulan Bu, kami mempunyai siswa 406. Jadi ada 12 rombel. Kelasnya juga ngepas.
dan ada musola dengan perpustakaan, sehingga ketika hancur yang 2 kelas yaitu kelas 4A, maka saya alihkan ke musola, yaitu 4A itu 37 siswa, dan yang 5B kami alihkan ke perpustakaan, jumlahnya 23 siswa begitu. Artinya cukup banyak muridnya ya Pak, tapi apakah sudah pernah mengadukan ke pemerintah Pak mengenai hal ini? Alhamdulillah, kami setiap itu juga mengajukan kepada pemerintah, dan alhamdulillah sekarang juga baru ada kami dapat informasi yaitu bantuan revitalisasi, dan sekarang lagi proses, dan kami juga menunggu MOU begitu. Kapan proses revitalisasinya dimulai Pak Saleh? Bulan-bulan ini. Kami termasuk revitalisasi tahap ketiga. Oke. Baik. Ya. Pak, apakah sekolah sebelumnya sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah mungkin Pak? Kami menerima bantuan dari JKN. Alhamdulillah ada 2 ruang gitu. Baik, Pak Saleh, ini kan sudah cukup lama ya Pak, 2 tahun. Apakah orang tua murid ini tidak ada yang komplain atau mungkin patungan untuk memperbaiki sementara gitu, ada tidak upaya seperti itu sebelumnya? Sebelumnya itu memang komplain ada Bu. Ketika kami di awal tahun membagikan ruangan kelas, orang tua komplain gitu, yaitu anaknya nggak mau belajar di musola atau ngadapang itu. Gitu. Tapi untuk patungan kami juga nggak berani gitu. Oke, Pak, tadi kan sempat disebutkan kalau anak-anak ini ada yang belajar di beberapa lokasi gitu. Ini yang paling mendesak Pak, yang perlu sangat untuk dilakukan perbaikan lebih cepat di bagian mana saja mungkin Pak? Karena kalau perbaikan itu Bu, yang 2 kelas aja itu. Yang 2 kelas, yang 2 ruangan kelas itu ambruk, tinggal tinggal baja ringannya sebagian dan genteng sebagian. Jadi kami sudah kosongkan itu 2 tahun karena takut anak-anak tertimpa gitu. Baik, terima kasih Pak Saleh atas informasinya. Semoga bangunan sekolah segera diperbaiki ya Pak, dan anak-anak dapat belajar dengan baik. Terima kasih Pak Saleh. Ya, pemirsa, penghargaan Ahmad Bakri ke-21 digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, di mana ada 5 tokoh penerima penghargaan dari berbagai disiplin ilmu. 5 orang berpengaruh yang mendapatkan penghargaan itu diantaranya bidang pemikiran sosial kepada Muhammad Hatib Basri, bidang kesehatan kepada Chandra Yoga Aditama, bidang kesenian kepada Virgiawan Listanto atau Iwan Fals, kemudian bidang sains dan teknologi Adi Rahman Adiwoso, dan Lifetime Award kepada Saparina Sadli. Terpilihnya ke-5 orang ini telah lolos seleksi yang ketat oleh Dewan Juri Independen dan memiliki mahakarya yang diakui hingga kancah internasional. Anindya Novian Bakri berharap ajang apresiasi intelektual tahunan ini dapat terus memberikan rekognisi bagi insan-insan tanah air dengan prestasi luar biasa. Inilah dia menerima Lifetime Achievement atau penghargaan khusus Ahmad Bakri ke-21, Ibu Saparina Sadli yang diwakilkan oleh Bapak. Teknologi dari bidang seni budaya, dari bidang ekonomi, dan juga dari bidang pemikir sosial. Jadi saya rasa tadi luar biasa, semuanya juga bagus pidatonya, ada yang bisa hadir, tidak bisa hadir, tapi semuanya menerima dengan baik. Dan Ahmad Bakri Award ini juga sesuai dengan yang kami punya nilai-nilai grup kami, yaitu Trimatra, ada 3, yaitu 1 keindonesiaan, di mana kita ingin apapun yang kita hasilkan kita kembalikan buat Indonesia. Kedua, kebersamaan. Ini mirip dengan yang disampaikan sering oleh Pak Presiden Prabowo, kebersamaan supaya semua naik kelas. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Jadi apapun yang kami lakukan, kami ingin sekali membawa manfaat buat masyarakat luas. Nah, tapi ini juga selalu dilaksanakan di bulan Agustus sebagai suatu penghargaan dari 17 Agustus Indonesia Merdeka.
Sementara itu penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 dalam bidang pemikiran sosial Muhammad Khatib Basri menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang saat ini bisa memberikan jawaban hanya dalam hitungan detik. Sebuah era ketika jawaban kian kehilangan keistimewaannya. Jawaban seiring waktu akan usang dimakan zaman. Mesin seperti ChatGPT, AI akan menyediakan jawaban yang lebih cepat dan lebih akurat daripada kita. Tapi pertanyaan itu soal lain. Pertanyaan lahir dari intuisi, dari kegelisahan, dari kemampuan untuk menghubungkan titik-titik yang terpencar. Ia menuntut imajinasi dan keberanian untuk berkata, saya tidak tahu. Mungkin disitulah letak manusia, bukan pada jawaban yang bisa digantikan mesin, melainkan pada pertanyaan yang tak bisa dirumuskan algoritma. Karena pengetahuan tumbuh bukan dari jawaban, tapi dari keberanian untuk bertanya. Maka bagi saya, penghargaan ini adalah penghormatan kepada keberanian untuk ketidaktahuan. Dan saya sadar, pemikiran sosial bukanlah karya seorang individu. Ia lahir dari percakapan panjang dengan para guru yang membimbing, sahabat yang menggugat, pembaca yang menafsir, dan masyarakat dengan segala kerumitannya menjadi cermin sekaligus sumber inspirasi. Dan pemirsa, tentunya apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di tengah riuh kota Jakarta ada satu ruang sunyi yang diisi kicau burung dari berbagai penjuru negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso membangun sebuah aviari. Nah, bukan sekedar rumah burung pemirsa, tapi sebuah pesan tentang cinta lingkungan dan juga pelestarian. Reporter Rizka Salsabila dan juga juru kamera Budi Satrio akan mengajak kita semua pemirsa untuk melihat aviari milik mantan Gubernur DKI Jakarta. Berikut untuk Anda. Di balik jalanan yang bising dan juga tembok yang tinggi, ada sebuah surga kecil untuk burung yang mana bukan di hutan dan juga bukan di taman, melainkan sebuah rumah pribadi yang diubah atau disulap menjadi sebuah konservasi milik seorang yang pernah memimpin kota Jakarta. Lantas siapa dan seperti apa bentuknya? Ikuti saya. Lantai dipenuhi cahaya yang menembus sela-sela daun, sementara suara kicau burung berpadu menjadi simfoni. Inilah aviari Sutioso, sebuah ekosistem buatan, tapi dengan jiwa yang hidup. Burung tak sekedar makhluk bersayap, mereka simbol kebebasan, penjaga keseimbangan alam. Di kota yang sesak, kicau mereka seolah mengingatkan, kehidupan tak bisa hanya dihitung dengan beton dan aspal. Halo, apa kabar Rizka? Katanya mau lihat apa? Aviari. Ketika habitat asli semakin terhimpit pembangunan, burung-burung ini kehilangan rumah. Aviari seperti ini bukan solusi akhir, tapi sebuah pengingat bahwa kita punya hutang besar kepada alam, yaitu mengembalikan ruang hidup yang direnggut. Apalagi sih yang jenisnya yang ada di Aviari? Ya, jadi ini misalnya kan ada cucarowo, ada jalak bali, ada kepodang, ada kutilang, ada manyar, ada gelatik putih, gelatik abu-abu gitu ya. Terus ada jenis-jenis yang aku juga nggak ngerti itu namanya apa gitu ya. Gitu. Dan ini sebuah kekayaan yang kita miliki dibanding negara lain, flora dan fauna. Yuk lihat di lapangan seperti apa, ya. Kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan pohon, betapa tumbangkan karena ada proyek tambang di situ tuh gundul sudah kan gitu kan. Ya oke lah, ya terus burung-burung misalnya kan, burung-burung itu orang-orang yang mempunyai lah gitu ya. Beli burung yang mahal-mahal nih, ya, cucarowo yang anu gitu, sangkar kecil, aja cendrawasih di sangkar yang kecil itu kan, sangkar mas namanya, kasih makan, kasih mandi sama pelayan tiap hari dengerin ocehannya, akhir-akhirnya apa coba? Mati udah pasti kan umurnya mati. Nah kalau terus kayak begitu kan habis, gitu binatang ada pengembangannya. Nah inilah maksudnya yang terselubung kecuali ini hobi ya keprihatinan.
itu lama-lama binatang-binatang kita terutama jenis burung ini habis. Aviari yang dibangun memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi ini dibuat menyerupai habitat burung pada umumnya. Pepohonan yang rindang hingga aliran air yang bergemericik. Sebagian burung yang ada merupakan jenis burung langka yang berhasil dikembangbiakan, salah satunya burung cantik berwarna abu-abu dengan mahkota di kepalanya. Namun, karena keindahannya, banyak orang yang memelihara burung langka hingga terkurung dalam sangkar kecil dan mati. Bang Yas melihat aviari ini untuk 10 hingga 20 tahun ke depan seperti apa, Bang? Ya, saya harapkan dengan melihat tayangan ini gitu tergugahlah hati orang yang memang punya kemampuan, punya kepedulian, ya, rasa tanggung jawab sebagai warga negara gitu ya, untuk mempertahankan kekayaan flora dan fauna seperti ini. Itu menjadi bagian penting menurut pandangan saya. Itulah musik yang paling indah di telinga saya, itu suara kayak begini, suara burung, itulah musik yang saya paling bangun pagi dengar suara hewan kayak begitu. Jadi memang rumah saya itu saya rancang rumah di tengah-tengah hutan gitu, banyak pohon tapi pohon buah ya. Lalu banyak binatang, juga binatang-binatang yang bisa seperti ini ya, berkicau gitu. Jadi apalah suasananya itu sangat indah ya. Tidak ada polusi di sini ya. Gitu. Oleh karena itu, Rizka kalau ingat ya, mungkin kamu masih kecil waktu itu. Waktu aku gubernur ya, tahun 2000-an itu umur berapa kamu? Baru lahir saya. Nah, baru lahir, makanya itu. Apa slogan waktu saya jadi gubernur? Kan Jakarta hijau royo-royo berkicau, gitu kan. Dan saya lakukan itu, tanam pohon, terusan tanam lahan kosong. Terus saya lepasin burung gitu. Jadi ini pun bisa kita sulap seperti itu, Jakarta dan Bekasi ini bisa seperti itu. Kalau kita mau kan, asal kita awasi betul, jangan sampai diperangkap orang, jual lagi ke pasar pramuka, waduh kapan selesainya kita. Muter aja muternya kayak gitu kan, capek kita kan. Aviari ini bukan hanya milik pribadi, tapi jendela edukasi tentang keberagaman burung, tentang kesabaran merawat, tentang keindahan yang lahir dari harmoni alam. Bukan sekedar makhluk bersayap, burung merupakan simbol kebebasan, penjaga keseimbangan alam. Di kota yang sesak, kicau mereka seolah mengingatkan, kehidupan tak bisa hanya dihitung dengan beton dan aspal. Tidak hanya burung, namun juga satwa lainnya. Aviari bukan solusi akhir, tapi sebuah pengingat. Hutang besar kita kepada alam untuk mengembalikan ruang hidup yang direnggut. Pemirsa, dari aviari ini terdengar kicauan burung ini bagaikan doa dari seorang pemimpin yang tidak hanya ingin dikenang dengan bangunannya saja, namun juga dengan kehidupan yang ia rawat. Dari Bekasi, Rizka Salsabila, Budi Satrio, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Tanggamus, Lampung harus bertaruh nyawa menuju ke sekolah. Mereka harus menyeberangi dengan jembatan yang kondisinya telah rusak parah. Video saat mereka menyeberang pun pemirsa viral di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirjani yang sangat... Sejumlah pelajar berseragam SMP dan SMA nekat bergelantungan di sebuah jembatan gantung yang telah rusak di Desa Tampang Muda, Kecamatan Pemakatang Sawah, Tanggamus, Lampung, untuk menuju ke sekolah. Yang menghubungkan antara SMP Negeri 2 Pematang Sawah dengan SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Mereka hanya berpegangan bambu dan berjalan meniti besi berkarat penyangga jembatan. Kami berharap, Pak, mohon jembatan ini karena jembatan prioritas. Meski membahayakan jiwa, namun hal itu tetap mereka lakukan karena jembatan ini merupakan akses terdekat para pelajar menuju sekolah. Jarak sekolah mereka hanya 10 meter dari seberang jembatan, dibanding mereka harus melalui jalur lain yang memutar jauh. Yang seharusnya lewat jalur lurus ini sehingga berputar melewati jalur alternatif. Dalam unggahan tersebut disampaikan juga harapan besar kepada Gubernur Lampung dan Bupati Tanggamus supaya jembatan tersebut dapat diperbaiki hingga layak dilintasi. Ini kami berada di lokasi. Harapan kami sebagai warga, Pak, jembatan ini dibangun secara permanen, Pak. Karena hasil bumi segala macam lewat jalur ini untuk dikirim ke Pelabuhan Kota Agung. Dan jalan yang di sini sudah dihibahkan untuk rencana jalan tembus, Pak, warga ikhlas. Yang menghubungkan antara SMP Negeri 2... Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi merespon video yang viral tersebut. Ia akan segera berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk mengetahui status jembatan tersebut. Nanti saya baru mau tinjau itu. Dalam 2 hari ini saya tinjau. Nanti saya cari waktu, saya mau tinjau. Karena itu apakah itu domainnya provinsi atau kabupaten. Kalau provinsi segera saya akan tindak lanjut ke provinsi. Kalau kabupaten kita tindak lanjut ke action ke bawah, kita lihat. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar akses pendidikan anak-anak tidak lagi terhambat oleh infrastruktur yang membahayakan. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah Herdi, TV One mengabarkan. Asnawi yang kami hormati, kami berada di lokasi. Pemirsa, sejumlah siswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa harus bertaruh nyawa dengan menaiki gondola setiap kali menyeberang sungai saat pergi dan juga pulang sekolah. Mereka tidak punya pilihan lain lantaran di sungai selebar 100 meter itu tidak memiliki jembatan. Resiko kembali harus dihadapi mereka saat hujan dan air sungai menjadi deras. Anak-anak itu pun tidak ada yang bersekolah karena takut untuk menyeberang. Seperti inilah kisah perjuangan sejumlah siswa sekolah dasar di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan saat berangkat dan pulang sekolah. Berjalan dari rumah untuk berangkat ke sekolah tidak selalu menjadi hari-hari yang membahagiakan untuk para anak-anak sekolah dasar ini. Mereka terpaksa harus bertaruh nyawa dengan menggunakan gondola, menyeberangi sungai selebar lebih dari 100 meter yang penuh dengan bebatuan. Meski arus air di bawah tidak deras, namun sungai yang penuh dengan bebatuan menjadi bayang-bayang ketakutan anak-anak ketika berada di atas gondola. Bocah-bocah ini tidak punya pilihan lain, sebab akses satu-satunya dari dan menuju sekolah mereka yang terdekat hanya melalui sungai. Resiko berat harus mereka hadapi jika saat musim hujan dan air sungai menjadi sangat deras. Tak sedikit dari para siswa ini terpaksa harus meliburkan diri ketika kondisi cuaca sangat ekstrim karena takut menyeberangi sungai dengan menggunakan alat yang ditarik dengan menggunakan tali ini. Pemerintah setempat pun mengakui jika gondola yang ada sekarang ini dibuat atas inisiatif warga dengan menggunakan uang pribadi. Lantaran tidak adanya jembatan permanen yang menghubungkan Desa Bonto Manurung dengan Desa Bonto Matinggi. Saat musim kemarau dan air tidak terlalu deras, warga yang hendak menyeberang lebih memilih turun langsung ke sungai karena lebih cepat dan praktis dibanding menggunakan jembatan alternatif yang sudah ada.
Oh, kalau pulang biasanya lewat apa nih? Lewat ini. Oh. Naik gondola ya? Iya. Oh. Itu caranya bagaimana? Ditarik. Biasanya pulang sama siapa? Berapa orang? Berapa orang biasa? 5. 5 orang. Itu ganti-gantian menarik atau sama-sama? Ke depan ya kami sebagai pemerintah desa juga prihatin Pak melihat kondisi aksesnya. Setiap tahun kami ajukan melalui musrembang desa, tapi sampai sekarang belum direspon ya. Direspon tapi Warga hanya bisa berharap pemerintah tahu kondisi mereka dan memberikan solusi secepatnya agar aktivitas warga kembali normal. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, memasuki sore hari langit Jakarta Timur tak hanya berisi awan dan matahari, namun juga warna-warni layangan yang menghibur warga di musim kemarau ini. Di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Pulau Gebang, puluhan anak-anak hingga orang dewasa terlihat asik bermain layangan. Dengan gulungan benang di tangan, mereka beradu keterampilan menerbangkan layangan sekaligus menjadi ajang bersenang-senang dan adu gengsi. Keseruan semakin ramai saat layangan putus dari udara. Anak-anak berlari mengejar demi mendapatkan layangan yang jatuh. Santo, salah seorang warga, mengaku selalu menyempatkan waktu selepas kerja untuk bermain layangan. Bahkan rela mengeluarkan uang hingga Rp40.000. Iya bang, kalau lagi sengaja pulang kerja bang, ngilangin penat aja sih bang. Oh, lagi pulang kerja langsung main layangan nih? Iya, ngilangin jenuh aja. Kalau lagi jenuh kita main layangan di sini. 40.000-an dah. 40.000? Iya. Kok bisa beli banyak kayak gitu? Habis 40.000 buat cadangan atau gimana kalau nanti buat kalau kita kalah? Oh, kalah. Ya masa kita ngejar-ngejar. Oh, udah tua ngejar-ngejar mah malu atuh. Oh, gitu. Ini kan dibilang agak dewasa, agak tua nih bang. Kok masih main layang buat hiburan apa gimana nih bang? Buat hiburan aja bang. Oh, tak hanya sebagai hiburan, demam layangan juga menghidupkan ekonomi pedagang. Novel, salah satu penjual layangan, mengaku dapat meraup penghasilan Rp300 hingga Rp500.000 per hari. Dengan harga layangan berkisar Rp2.000–5.000. Kalau omset tuh kita nggak bisa ngitung pasnya sih bang. Tapi per hari bisa 300-an, 500 paling banyak bang. Di hari libur, weekend, Sabtu Minggu itu omset bisa nyampe 500 paling banyak. 500. Pernah sih 600 sekali bang omset. Bagi sebagian warga, layangan bukan sekedar mainan tradisional, namun juga menjadi hiburan murah meriah dan sumber penghasilan di tengah musim kemarau. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rana Mezia. Dan saya Dita Paprika, terima kasih. Sampai jumpa.